Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat seluruh mitra usaha Hidayah Sinergi Indonesia. Video ini akan memberikan tentang penjelasan produk dan marketing plan 2014 atau kita sebut dengan MP14. MP14 adalah sebuah sistem yang bisa mempercepat dari pemasaran produk-produk yang dibuatkan oleh PT Hidayah Sinergi Indonesia. Salah satunya yang telah kita pasarkan adalah sebuah produk yang begitu besar pasarnya di negara Indonesia, yaitu salah satunya produk rokok. ,8% dari 1,3 miliar rokok aktif di dunia ini, kita termasuk dalam urutan ketiga terbanyak dalam mengkonsumsi rokok. Berdasarkan data yang aktual, bagaimana rokok di Indonesia ini setelah Cina dan India, kita di atas negara-negara yang besar seperti Rusia dan Amerika. Ini merupakan suatu pemasaran yang sangat besar dalam pemasaran produk rokok kita ini. Setiap tahunnya Indonesia terus naik dalam pemasaran rokok ini. Sebesar 270 miliar batang pertumbuhan penjual rokok di Indonesia ini, yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,2%. Kalau melihat dari data pemasaran, ini sudah begitu banyak produk kita ini yang keluar daripada negara Indonesia sendiri. Dengan produk rokok ini banyak sekali melahirkan para pengusaha rokok di Indonesia yang bisa menghantarkan mereka kepada pengusaha-pengusaha terkaya di negara kita ini. Permasalahannya adalah industri rokok dan kebijakannya selalu saja diwarnai oleh pro dan kontra dari masyarakat. Dan juga banyak sekali tempat-tempat sejumlah fakta sangat menyurutkan bahwa industri ini telah menciptakan lingkaran-lingkaran yang hitam. Sering kita melihat di tempat-tempat umum bagaimana masyarakat mengingatkan tentang bahaya rokok. Dan juga pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang bagaimana para produksi rokok ini bisa terus meningkatkan, yaitu meningkatkan bagaimana produk tembakau ini bagi kesehatan yang merupakan adanya sebuah zat adiktif. Begitu hebohnya di pemasaran rokok ini, sehingga kita bertanya, kenapa rokok itu sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia? Kalau kita melihat dari kandungan-kandungan rokok ini sangat membahayakan, salah satunya adalah banyaknya material-material bahan kimia yang terkandung di dalam rokok dan masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi sampai hari ini, pemerintah belum ada sebuah solusi bagaimana memastikan pemasaran rokok ini. Pertama, jelas di sini dari produksi rokok ini lebih dari 4.416 pabrik rokok dengan sumber daya buruh yang sebegitu besar. Ini menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di negara kita. Dan juga pemasukan kepada pemerintah sebesar lebih dari 50 triliun per tahunnya masuk ke Indonesia. Dan belum lagi pajak penghasilan bagi karyawan dan pendapatan daerah bagi pajak reklame sebesar 1,6 triliun rupiah. Mungkin kita juga sering menonton fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh media cetak, media TV, tentang olahraga, beasiswa. Inilah program-program yang selalu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan rokok, yaitu bagaimana bisa mendistribusikan kepada para masyarakat Indonesia. Dari permasalahan tadi, di lain pihak, keuntungan, manfaat dari pemasaran rokok ini bagi pemerintah. Di lain pihak juga banyak yang selalu kontra dengan adanya rokok ini. Kami hadir memberikan solusi untuk Indonesia.
ada dua permasalahan yang selama ini menjadi kontra dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya rokok. Pertama, permasalahan di kesehatan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, material-material yang terkandung di dalam rokok adalah material-material yang mengandung sekali banyak unsur kimia, sehingga bisa menjadikan polusinya menjadi sebuah penyakit. Tetapi kondisinya adalah rokok sudah tidak bisa diberhentikan. Kami mempunyai sebuah solusi bagaimana asapnya atau polusinya bisa menjadi terapi, baik bagi perokok pasif ataupun perokok terapi. Yang kedua, melihat dari data banyaknya perokok aktif di Indonesia dan lebih banyak lagi adalah perokok yang masyarakat secara ekonomi menengah ke bawah. Sehingga mereka mengatakan bahwa merokok ini menjadi sebuah pemborosan. Kami hadir memberikan sebuah solusi. Bagaimana dengan merokok ini, pemborosan bisa menjadi sebuah penghasilan. Semuanya berawal dari sebuah rasa keprihatinan terhadap negara kita ini. Salah seorang yang sangat luar biasa, beliau bernama Bapak Kiai Haji Abdul Malik. Beliau meracik sebuah rempah-rempah dalam sebuah kemasan yang berbentuk rokok. Dengan material rempah-rempah yang terdapat pada rokok itu, sehingga rokok ini bisa menjadi sebuah gurah penyakit kita dan menjadikan sebuah terapi. Dan ini sangat murni sekali tanpa bahan kimia. Dengan diracik, kekayaan negara kita yaitu ramuan tradisional. Seperti ramuan-ramuan yang sangat berkhasiat, kayu siwak, madu, batu sauda, darah hitam, dan sebagainya. Inilah kekayaan negara kita. Rempah-rempah ini mungkin tidak menjadi suatu omset bagi negara kita. Sehingga bagaimana kita berpikir rempah-rempah ini menjadikan sebuah kekayaan yang bisa dipasarkan dengan sesuatu yang sangat besar. Sehingga rempah-rempah ini dikemas dalam bentuk rokok. Inilah produk-produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia berbentuk produk. Pemasaran produk rokok ini pun ditunjang dengan kualitas dan kuantitas yang bisa memenuhi kebutuhan daripada mitra-mitra Tridaya Sinergi Indonesia dan juga para penikmat rokok herbal lainnya. Pabrik Rokosin yang dikelola oleh PT Putra Bintang Timur siap untuk melayani kebutuhan Anda dalam rokok. Saudara-saudaraku sekalian, di video ini akan saya jelaskan tentang bagaimana sistem MP 2014, yaitu yang bisa menjadikan sebuah pemborosan menjadikan penghasilan. Mengapa pemborosan bisa menjadi penghasilan dengan mengkonsumsi produk yang kami tawarkan? Pertama adalah produk kita dipasarkan secara eksklusif dan tidak bisa didapatkan dari pasar-pasar yang ada di sekitar kita, seperti di warung, di grosir, ataupun di supermarket. Dan kita bisa mendapatkan produk rokok yang eksklusif ini dengan kita berinvestasi menjadi seorang distributor. Seorang distributor ini cukup dengan investasi Rp50.000, kita sudah mendapatkan kartu diskon. Adapun keuntungan ketika kita memiliki kartu diskon adalah kita akan mendapatkan diskon harga produk. Selain mendapatkan harga diskon tadi, juga dengan pembelanjaan kita sehari-hari, kita akan ada sebuah kesempatan mendapatkan bonus-bonus yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan juga kita jangan khawatir, ketika kita mempunyai kartu diskon ini, kita pun akan mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana dahsyatnya produk yang kita tawarkan dan juga sistem-sistem pemasaran strategi untuk pengembangan usaha yang akan kita jalankan. Bonus-bonus yang ditawarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia, salah satunya adalah kita akan mendapatkan bonus-bonus belanja. Bonus-bonus ini bisa kita dapatkan dengan syarat pertama adalah kita harus belanja terhadap PT Tridaya Sinergi ini
sebanyak 30 bungkus per bulannya secara akumulasi. Ketika kita berbelanja kepada Tridaya, setiap pembelanjaan kita akan mendapatkan Rp100 per bungkusnya. Dan setelah kita merasakan khasiat dan kenikmatan rasa dari produk yang kami tawarkan, kita mensponsori orang, tetangga, dan saudara kita akan mendapatkan bonus sponsor dari pendaftaran mereka itu sebesar 10.000 per hak usahanya. Dari pengembangan di bawah kita sampai dengan level ke-10, dan juga setiap pertumbuhan dimanapun sampai ke dalam level ke-10, kita akan mendapatkan bonus level. Setelah mereka bergabung dan mereka pun berbelanja terhadap kita pun akan mendapatkan bonus belanja dari para mitra sampai kedalaman level ke-10. Dan yang terakhir, inilah yang membedakan antara sistem multi-level sinergi marketing dan sistem-sistem yang lainnya. Dengan konsep Marketing Plan 2014, kita akan mendapatkan bonus royalti nasional. Bonus royalti nasional ini dibagikan terhadap 5 posisi, yaitu unit manager, group manager, senior manager, director, dan puncaknya dari penawaran bonus ini yaitu seorang presiden director. Baiklah, para mitra Tridaya Sinergi di seluruh Indonesia, kami akan menjelaskan ilustrasi bonus-bonus yang didapat untuk setiap posisinya. Pertama, posisi ketika kita belanja 30 bungkus, kita akan mendapatkan bonus belanja pribadi senilai Rp100 per bungkusnya, sehingga kita akan mendapatkan Rp3.000 ketika kita belanja 30 bungkus. Selanjutnya, ketika kita menginformasikan kepada saudara, teman, tetangga yang kita dan mereka bergabung kepada Tridaya Sinergi, dari bergabung mereka kita akan mendapatkan bonus sponsor senilai Rp10.000. Dan kita mendapatkan maksimalnya yaitu di bawah kita langsung adalah 5 kali. Sehingga bonus sponsor yang kita dapatkan adalah sebesar Rp50.000. Dan juga selain bonus sponsor, perusahaan pun menawarkan dan memberikan bonus labeling, yaitu sebuah bonus dari setiap pertumbuhan sesuai dengan levelnya masing-masing. Untuk level 1, kita akan mendapatkan nilai yaitu Rp3.000 setiap pertumbuhan tahunnya. Ada 5, berarti Rp15.000. Dan juga dari setiap belanja yang dibawa kita, perusahaan akan menghitung bahwa itulah belanja kita juga. Juga kalau minimal 30 bungkus, berarti kita akan mendapatkan bonus belanja dari mitra level 1 kita senilai Rp100 dikali 150 bungkus sebesar Rp15.000. Sehingga total yang kita dapatkan dengan posisi seperti ini adalah Rp83.000. Juga perusahaan memberikan bonus royalti. Bonus royalti ini diberikan dari total omset nasional seluruh mitra-mitra Tridaya yang ada di seluruh Indonesia, yaitu yang kita sebut dengan posisi unit manager. Seorang posisi unit manager ini akan mendapatkan bonus royalti. Kita asumsikan omset nasional pada bulan tersebut adalah sebesar 1 juta bungkus. Dan yang bisa meraih posisi unit manager pada bulan tersebut adalah sebanyak 500 orang. Selain bonus belanja tadi, kita akan mendapatkan bonus royalti seorang unit manager yaitu sebesar Rp50 dikali 1 juta bungkus. Berapa persen kita mendapatkan dari total omset nasional ini? Yaitu perhitungannya belanja pribadi kita dibagi dengan total seluruh belanja pribadi yang masuk syarat pada bulan tersebut, yaitu sebesar Rp100.000. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan persentase yang lebih besar, kita harus terus menaikkan belanja pribadi. Total yang didapat dengan ilustrasi seperti ini seorang unit manager adalah sebesar Rp183.000. Mitra Tridaya Sinergi seluruh Indonesia dengan disupport oleh para leaders
dan perusahaan bagaimana terus mengembangkan setiap jaringan kita di bawah, akhirnya kita akan naik ke posisi yang disebut dengan grup manager. Seorang grup manager syaratnya adalah minimal belanja pribadi sebesar 30 bungkus. Dengan omset grup masing-masing per jalurnya adalah 300 bungkus. 300 bungkus ini datang dari setiap belanja total per grupnya atau kita sebut dengan jalur. Ini adalah jalur 1, jalur 2, jalur 3, 4, dan jalur 5. Dan ini tidak berlaku sistem pass up. Apa itu pass up? Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Dengan posisi minimal per jalurnya 300 bungkus, kita akan mendapatkan Rp50 kali omset nasional. Kita lihat ilustrasi bonus seorang grup manager. Dengan asumsi yang sama, pertama kita akan mendapatkan belanja pribadi dan juga bonus belanja. Seorang grup manager ini kita akan mendapatkan omset nasional ini berdasarkan persentasinya berapa. Cara menghitung persentasi seorang grup manager beda dengan posisi unit manager. Jika tadi kita lihat di posisi unit manager ditentukan oleh belanja pribadi. Untuk posisi seorang grup manager ini persentasinya ditentukan oleh omset grup kita. Contohnya adalah ketika omset grup kita seperti ini dibagi dengan total omset grup yang masih sama. Sehingga untuk mendapatkan persentasi yang lebih tinggi, bagaimana kita terus mengembangkan setiap grup kita untuk mendapatkan persentasi yang lebih tinggi. Untuk asumsi seperti ini, nilainya adalah Rp500.000. Dan kita akan mendapatkan total bonus sebesar Rp650.000. Bonus ini juga belum termasuk bonus sponsor dan bonus pertumbuhan setiap jaringan kita. Dan selanjutnya, dengan terus disupport oleh para leader dan perusahaan, kita akan mengembangkan jaringan sehingga naik ke posisi berikutnya yang disebut dengan senior manager. Seorang senior manager syaratnya adalah minimal cukup dengan 30 bungkus dalam 1 bulannya. Dan omset grup per jalurnya ini minimal adalah 600 bungkus per jalurnya. Dengan posisi ini kita sudah masuk pada posisi senior manager. Apa yang didapat oleh seorang senior manager adalah kita akan mendapatkan royalti sebesar Rp75. Kita lihat lagi ilustrasi bonus seorang senior manager. Dengan asumsi yang sama, kita akan mendapatkan bonus belanja pribadi dan jelas untuk bonus belanja dan mitra kita akan lebih besar. Untuk bonus royalti perhitungannya sama dengan posisi seorang grup manager, yaitu Rp75 ini kita akan mendapatkan persentase yang lebih besar dari perhitungan omset grup pribadi dibagi dengan total omset grup peraih senior manager pada bulan itu. Dan kita akan mendapatkan total bonus dengan asumsi seperti ini Rp1.800.000. Ini pun sama dengan perkembangan terus di bawah kita, ini tidak termasuk dengan bonus sponsor dan bonus leveling. Mitra Bidaya Sinergi di seluruh Indonesia. Puncak dari penawaran PT Bidaya ini bonus royalti yaitu dari seorang director. Seorang director cukup dengan belanja pribadi 30 bungkus, omset grupnya itu adalah sebesar Rp10.000. Jadi di posisi director ini ada 2 syarat. Pertama, omset grup dari 5 grup kita ini adalah totalnya 10.000 bungkus. Tetapi itu syaratnya keseimbangannya minimal pertumbuhan. Saya lebih jelaskan. Ketika kita mempunyai omset per jalurnya 1.000, tetapi totalnya belum 10.000, kita belum mendapatkan posisi director. Atau sebaliknya, ketika posisi kita sudah lebih dari 10.000, tetapi ada salah satu jalur yang kurang dari 1.000 bungkus, ini kita pun tidak bisa masuk. Syaratnya, sekali lagi, omset grup 10.000 dan ini lahir dari setiap jalurnya minimal 1.000 bungkus.
Dan ini berlaku sistem pasar. Dan ini sangat luar biasa di posisi puncak seorang director ini karena perusahaan memberikan omset nasional sebesar Rp175 per bungkusnya. Kita lihat ilustrasi bonus seorang posisi director dengan asumsi yang sama. Selain dari bonus belanja dan bonus pribadi, kita pun sama akan mendapatkan seorang bonus royalty director. Dan pembaginya pun sama, yaitu omset grup dibagi dengan total omset grup yang masuk ke salah director pada bulan tersebut. Sehingga untuk mendapatkan persentase yang besar, bagaimana kita terus mengembangkan jaringan di bawah kita. Dan total omset grup director dengan posisi asumsi seperti ini akan mendapatkan nilai lebih dari 18 juta. Jelas dengan posisi director ini pun pertumbuhannya sangat luar biasa, dan hitungan ini tidak termasuk bonus sponsor dan bonus metode. Mitra Tridaya Sinergi Indonesia, itulah tadi yang ditawarkan bonus royalti oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia. Selain daripada bonus royalti, Tridaya pun ini memberikan puncaknya posisi dari sistem MP 2014, yaitu di luar daripada bonus royalti menawarkan sebuah bonus kepemimpinan yang kita sebut dengan seorang presiden director. Seorang presiden director syaratnya adalah cukup dengan 30 bungkus, dan setiap jalurnya ini minimal adalah 5.000 bungkus per jalurnya. Ini pun sama berlaku pasar. Seorang posisi presiden director akan diberikan bonus royalti kepemimpinan sebesar Rp50 dari omset nasional. Kita lihat ilustrasi seorang presiden director dengan asumsi yang sama, tetapi peraihan dari presiden director ini hanya 2 orang. Selain belanja pribadi, bonus belanja juga di posisi presiden director ini sudah termasuk kita akan mendapatkan bonus royalti director ditambah dengan bonus royalti presiden director. Jadi di posisi presiden director ini kita akan mendapatkan 6 bonus: bonus sponsor, bonus leveling, bonus belanja pribadi, bonus belanja, bonus royalty director, dan juga bonus kepemimpinan yang disebut dengan presiden director. Luar biasa, inilah sebuah peluang usaha dari Tridaya Sinergi Indonesia. Saudara-saudaraku, seluruh mitra Tridaya Sinergi di Indonesia, sesuai dengan yang kami janjikan pada slide awal, yaitu tentang penjelasan apa itu PASAP. PASAP adalah sebuah sistem kompleks, yaitu untuk mengapresiasi seluruh mitra-mitra Tridaya yang aktif dalam berbelanja, yaitu minimal 30 bungkus. PASAP ini diberikan untuk bonus belanja dan bonus royalti terhadap posisi director dan presiden director. Kenapa pada posisi director dan presiden director? Posisi itu seorang leader sudah banyak sekali yang menuntut untuk dituntun pada kedalaman level yang tidak terbatas. Kita lihat sistem PASAP ini. Contohnya ketika jaringan kita sudah lebih dari level 10. Kadang-kadang mitra kita di level ke-1 ada yang tidak berbelanja, dan juga ada mitra kita yang jauh di level 10 ini berbelanja. Seorang leader yang berposisi director dan presiden director ini bisa turun terhadap level beberapa pun di atas level ke-10. Kalau kita melihat mitra kita ini berbelanja ada pada level 5, level 9, dan level 13, dan sebagian lagi tidak berbelanja. Dan ini akan menghasilkan komisi Anda belanja ini sebesar 43.100. Jelas di sini kita banyak kehilangan, yaitu di bawah 8%. Dengan konsep PASAP, sistem akan membaca. Pertama adalah akan melihat
mana yang tidak berbelanja. Contohnya level ke-1 ini akan dikesampingkan, dan level 5 yang di atas 30 bungkus ini akan mencari upline yang di atas itu yang tutup poin, sehingga level 5 kalau kita melihat yang di atasnya kita yang berbelanja, sehingga level 5 ini otomatis akan naik menjadi level 1 kita langsung, dan seterusnya. Yang 300 bungkus ini pun akan naik menjadi level kedua, dan yang level ke-13 tadi ini akan menjadi level ketiga. Inilah yang disebut dengan sistem pasar, sehingga sistem pasar akan mengkompres total belanja di bawah jaringan kita. Kita lihat bonus sebelum pasar dan sesudah pasar. Sebelum pasar komisinya 43.100, dan setelah pengkompresan atau pempasapan ini menjadi 358.400. Luar biasa. Dengan konsep pasar ini kita bisa menuntun mitra kita yang menuntut pada level berapapun. Saudara-saudaraku mitra Tridaya Sinergi Indonesia, setelah tadi kami jelaskan tentang bagaimana dahsyatnya produk dan sistem marketing plan 2014. Adapun untuk mempercepat pelayanan baik produk ataupun bonus yang ditawarkan, PT Tridaya Sinergi Indonesia mempunyai distributor channel sebagai berikut. Pertama adalah untuk mempermudah kita mendapatkan produk-produk yang terdekat. Setiap daerah, setiap titik ini akan didirikan yang namanya stokis. Stokis yaitu tempat melayani para mitra usaha ataupun konsumen untuk mendapatkan produk dan bonus yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan stokis ini akan langsung berhubungan dengan kantor pusat, baik pembelanjaan ataupun pengiriman bonus dan laporan-laporan yang lain. Jadi, stokis yang berhubungan dengan kantor pusat. Dan selanjutnya, ketika di kota tersebut sudah banyak sekali stokis-stokis, sehingga kantor pusat di setiap kota atau provinsi untuk mempermudah pembelanjaan stokis, kantor pusat akan mendirikan yang disebut dengan kantor cabang. Stokis ini ditawarkan kepada seluruh mitra usaha Tridaya Sinergi. Ini bisa langsung mendaftarkan kepada perusahaan untuk mendapatkan hak sebagai stokis. Untuk menjadi stokis, seorang distributor berinvestasi sebesar Rp3.350.000 dan akan mendapatkan pertama yaitu produk, yang kedua kartu hak usaha yang belum diaktifasi, yang ketiganya adalah tools marketing untuk kebutuhan stokis, juga spanduk, dan juga stokis akan mendapatkan modul program untuk pelaporan dan pembelanjaan daripada membernya. Juga stokis ini akan mendapatkan pembinaan pelatihan yang berkesinambungan yang diadakan oleh perusahaan ataupun para leader-leader yang ditunjuk oleh perusahaan. Keuntungan yang didapat kalau kita menjadi seorang stokis, pertama adalah dengan melayani para member usahanya, kita akan mendapatkan selisih Rp500 dari pembelian seorang distributor. Dan juga bagi yang mau bergabung di usaha ini, dari pembelian kartu, stokis akan mendapatkan selisih sebesar Rp10.000 per kartu hak usaha. Juga untuk menunjang operasional dalam melayani para member-member di setiap daerahnya, stokis akan mendapatkan royalti nasional. Royalti nasional ini diberikan kepada seluruh stokis yang minimal akumulasi belanja per bulannya adalah 3.000 poin. 3.000 poin adalah 3.000 bungkus yang dilaporkan kepada perusahaan dari mitra-mitra yang berbelanja. Royalti stokis ini diberikan sebesar Rp50 dikali omset nasional. Sehingga untuk mendapatkan royalti ini, perhitungan prosentasinya adalah
berapa belanja stokis kita dalam 1 bulan akan dibagikan dengan total belanja dari seluruh stokis yang masuk syarat. Itulah kita untuk mendapatkan persentase. Jadi untuk mendapatkan persentase yang besar, bagaimana stokis ini bisa berbelanja dan melayani distributor-distributor dilaporkan kepada usaha. Saudara-saudaraku, mitra budaya Sinergi Indonesia. Itulah tadi presentasi atau tutorial PowerPoint ini. Semoga bisa memperjelas dari keilmuan tentang produk dan sistem. Kami yakin hari ini banyak sekali yang menawarkan peluang-peluang kepada kita. Dan selain ini, tutorial ini adalah bagian daripada peluang-peluang yang masuk kepada kita semua. Semoga slide ini bisa memberikan peluang kepada kita untuk menata mimpi kita. Dan kami yakinkan bahwa masa depan ditentukan dengan hari ini. Hari ini ditentukan dengan keberanian kita untuk menatap sebuah peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.